Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub dan Allah kami semua. Pada pagi ini kami datang padamu Tuhan, meminta pertolongan dan penjagaan Tuhan, hikmat Tuhan berikan bagi kami, di mana kami akan memulaikan acara penerbitan baik daerah kawasan barat dan kawasan timur untuk bersatu di acara pagi ini. Cara meeting kami Tuhan memberkati, biarlah Roh Kudus dari sorga bersama-sama dengan kami semua dan juga untuk pimpinan yang ada Tuhan akan berkati. Biarlah berkat sorga pada pertemuan pagi ini menjadi bagian kami. Tolonglah kami Tuhan untuk mengerti maksud Tuhan dalam acara ini. Terima kasih Tuhan bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Lukas. Ya, Baik sama-sama. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita boleh mendengarkan dari Pendeta Hormat Hasibuan, aku Direktur Uni Indonesia Kawasan Barat. Welcome buat kita semuanya. Silakan Pendeta Hormat. Baik, selamat pagi. Kedengaran suara saya? Dengaran Pendeta. Oke. Selamat pagi untuk kita. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Puji Tuhan, oleh karena berkat-Nya sudah menyertai kita dan melindungi kita di satu minggu yang kita lewati dari minggu lalu pada hari Minggu pagi yang indah ini. Semuanya ini atas kebaikan dan kasih karunia Tuhan yang semata-mata yang memberikan kepada kita kehidupan dan kesempatan pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah bersama untuk seluruh PL. Baik, dan kami atas nama seluruh penginjil literatur dan penerbitan Uni Indonesia Kawasan Barat mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan kami, para penginjil literatur dan penerbitan dari Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah bersama para penginjil literatur dan penerbitan pada pagi yang indah ini. Maafkan kami kalau kami merepotin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk bergabung pagi ini yang harus mungkin ada kesibukan yang lain-lainnya yang sudah diatur. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian termasuk pimpinan penerbitan Uni Conference Indonesia Kawasan Barat, Bapak Ferry Kasenda, ada hadir bersama-sama dengan kita saat ini. Kami merasa senang ya ada terinspirasi pikiran kami bagaimana kalau kita undang sesekali bergabung rekan-rekan kita dari Indonesia Kawasan Timur. Kami tidak berencana melibatkan saudara sekalian setiap hari Minggu. Karena itu mungkin terlalu repot. Ya paling sedikit kalau Bapak Ibu setuju sekali 1 bulan. Kira-kira begitu. Paling maksimal 2 kali. Tapi kita rencanakan sekali sebulan. Kita mau sharing bersama-sama. Membagi pengalaman-pengalaman. Suka duka di dalam pelayanan ini. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Supaya kita kuat menghadapi keadaan yang sedang terjadi sekarang ini dalam melakukan tugas pelayanan yang mulia yang dipercayakan oleh Tuhan melalui gereja ini kepada kita masing-masing. Jadi sekali lagi, selamat datang dan selamat bergabung. Tuhan memberkati kiranya berkat dari sorga melalui ibadah gabungan kita pada pagi hari ini memberikan berkat yang luar biasa bagi kita masing-masing. Inilah sebagai kata sambutan dari kami. Kami juga dari Uni Indonesia Kawasan Barat berusaha supaya hadir maksimal setiap hari Minggu jam 7 di ibadah bersama. Tidak lama sih, kita usahakan sesingkat mungkin supaya kita jangan terlalu lama di dalam ibadah ini. Kita boleh melakukan kegiatan kita yang kita sudah atur masing-masing di tempat kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati dan selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini.
Makasih Pendeta Hormat Hasibuan sudah menyampaikan selamat datang buat saudara-saudara kita dari Uni Timur dan juga terutama kita dari Uni Barat untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu spesial yang disampaikan oleh ADP kita dari Konferensi Jawa Barat, Ibu Nurmidin Imbiri. Semua yang lain ku tinggalkan, hidupku baktikan kepadanya hari ini sampai nanti jalan bersamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih panjatkan atas anugerah limpah rahmat Kau beri. Selamatkan jiwaku dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ku panjatkan atas anugerah limpah rahmat Kau beri. Ku ini anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih panjatkan atas anugerah limpah rahmat Kau beri. Selamatkan jiwaku dari dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ku panjatkan atas anugerah limpah rahmat Kau beri. Ku jadi milikmu atas anugerah limpah rahmat Kau beri. Ku ini anakmu. Terima kasih, terima kasih. Oke, puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Imbiri yang menyampaikan lagu spesial kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian. Kita bagi dua kesaksian ini. Dari Uni Barat satu orang, Ibu Alfide Siahaan. Dan dari Uni Timur nanti ada dua orang, kita tunggu siapa. Baik, selanjutnya dari Uni Ibu Barat. Alfide, selamat pagi. Kita beri kesempatan ke Ibu Alfide Siahaan. Silakan. Di-unmute dulu, Bu. Oke. Halo? Iya, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan indah pada pagi hari ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan memberikan kepada saya sendiri sebagai penginjil literatur, dan saya pribadi bangga menjadi seorang penginjil literatur. Saya menjadi penginjil literatur dari mulai tahun 85 sampai sekarang. Dan saya berusaha bekerja dengan pertolongan Tuhan. Saya sebagai manusia tidak dapat melakukan apapun tanpa Tuhan. Nah, saya bekerja di Jakarta mulai di tahun 92 dan sebelumnya di Medan tahun 1985.
Nah, jadi yang saya lakukan dari hari ke hari sebagai penyindir literatur, saya pikir ini adalah pekerjaan Tuhan untuk memenangkan jiwa. Bukan hanya semata-mata kita mencari, mengambil uang dari kantong orang dan itu kita nikmati. Nah, dalam pekerjaan ini saya berusaha untuk menjalin hubungan persahabatan dengan langganan-langganan saya, dan banyak sebenarnya kesaksian yang saya bisa berikan, tetapi karena waktu singkat, saya ambil salah satu langganan saya. Dan memang selama saya bekerja di Jakarta, mungkin Yose juga sudah tahu, saya senang bekerja di bank. Dan puji Tuhan, dari mulai Bank Indonesia, Bank Internasional, saya dijalani dengan berkat Tuhan. Salah satu langganan saya, Lina Sunarto, dia Chinese. Saya jalin persahabatan dengan dia, saya sudah berlangganan kepada dia, kalau nggak salah lebih kurang 10 tahun sampai sekarang. Dan misi saya adalah untuk menangkan jiwa. Ya, saya sudah berikan beberapa buku pada dia, dan ketika kalau saya datang ke kantornya, saya bilang, Lin, kalau ada KPR, kamu bisa tengok, oh, silakan Bu Manurung, saya senang sekali. Nah, berapa tahun yang lalu saya anjak jadi KKR, kebetulan saya bilang, saya dari gereja saya ini, saya dari gereja Karios, dan dia senang sekali. Nah, waktu dia hadir di sana, dia dengarkan pelayanan kesehatan atau seminar kesehatan, dan pada saat itu dia dengar mengenai makanan, termasuk seafood, bahwa seafood itu tidak bagus. Dia bilang, waduh, senang sekali saya mendengarkan seminar ini, bagus banget. Dan setelah, memang di dalam pekerjaan sebagai pendidik harus menangkan jiwa, nah setiap saya mau kerja, saya ikut dia ke kantornya, saya bawa ke tempat, lalu saya antar lagi ke tempat dia tinggal. Dia tinggal sebenarnya dia tinggal di Cibubur, tapi karena jauh dia di kos di daerah kota, di Gajah Mada, dan orang tuanya di Sukabumi. Dan dia bilang, minggu kemudian dia telepon saya, Manurung, saya senang sekali. Waktu saya pulang ke Sukabumi, saya sudah bilang sama mami saya, kita akan Chinese, dan dia Katolik, dia bilang, Mami, mulai saat ini, pokoknya Mami jangan beli lagi seafood, biar balokkan udang ini semua. Kenapa katanya? Ini orang tua heran, kenapa? Kalau kamu bersemangat sekali. Iya, saya sudah dengar ada seminar kesehatan di bawah teman saya, dan dia bilang, seafood itu tidak bagus. Kenapa? Karena mereka hidup di dataran laut paling dalam, dan makanannya adalah kotoran-kotoran yang dasar laut, ibarat cleaning service di lautan kami. Dan dia bilang, asa senang sekali. Dan dia bilang, setelah kakak-kakak sana tidak lama waktu dia datang di Ciden, kalau ada lagi seminar atau kakak boleh ajak saya. Nah, memang di dalam mengajak teman ini ke KKR, kita harus berkorban. Saya harus jemput dia ke kantornya jam 5 sore, dan saya bawa ke tempat KKR, lalu saya antar dia ke kosannya di Gajah Mada. Sungguh sangat panjang perjalanan, tetapi saya butuh anak saya butuh Tuhan, Joyce, namanya Joyce, tolong bantu Mama. Gak apa-apa, kita harus berkorban ini. Nah, kemudian ada KKR, kalau nggak salah mungkin teman-teman kita di Uni Barat ingat beberapa tahun lalu, di daerah Sumarekon BSD, pada saat itu KKR gabungan, yang membawakan firman Tuhan adalah pendeta BPN, kalau nggak salah pada saat itu sekretaris DC. Dan saya beri tekanan kepada Lina, dia bilang, wah, saya senang sekali. Karena dia Chinese, yang berbuat Chinese dan dari Amerika, dia senang sekali. Lalu saya jemput lagi dia, saya bilang, anak Joyce, kita harus berkorban. Saya jemput ke kantornya, saya bawa ke daerah Sumarekon, dan dia senang sekali. Waktu itu pakai seminggu. Tiap malam itu saya lakukan, walaupun secara manusia, anak saya juga, aduh, jauh banget, nak, besok kerja, nggak apa-apa, enggak. Saya akhirnya puji Tuhan. Dan setiap malam, setiap dia dengar, dia capek, dia rajin, sampai mengenai makanan, dan mengenai hari Sabat. Dia bilang, aduh, menurut saya senang sekali. Lalu saya bilang, Lin, ini kalau boleh nanti hari Sabat, boleh nggak kamu saya ajak berbakti hari Sabat? Karena ini adalah acara penutupan. Dia bilang, oh, saya senang sekali. Tetapi memang sementara kita bersemangat untuk mengabarkan kabar Injil, untuk menangkan jiwa, saya pun juga bekerja untuk membatalkan apa yang kita rencanakan. Memang terjadi karena pada Jumat pagi, saya tingkatkan, dia telepon saya, Marun, sorry ya, saya bisa datang ke saya kantor karena habis kantor saya harus ke Sukabumi, bawa anak saya ke dokter karena dia kerja dia untuk ke dokter tadi. Sebagai manusia saya Tuhan pada saya sudah senang sekali dia mau saya ajak besok ke kerjaan Sabat, dan malam ini ada malam panggilan.
Tuhan terus yang bersedia tetapi tidak. Setelah kami berangkat, setelah acara penutupan KPR, yang saya idam-idamkan dia sudah siap untuk mengambil keputusan atau dalam panggilan lanjut, tapi saya akan bekerja. Saya sebenarnya sedikit kecewa pada saat itu, tapi namanya kita sebagai penyidik literatur harus semangat, hubungan saya tetap bagus, dan karena hubungan saya terlalu sangat bagus, saya fokus terus. Dia sampai dia bilang, Bu Manurung, boleh nggak saya minta ada masakan khas Batak arsik katanya. Oh ya, kami senang ya, tapi lengkap bumbunya ya saya masak. Sampai segitu hubungan kami bagusnya, dia saya antar ke kantornya, dia makan, lalu besok dia bilang, waduh saya senang sekali, waduh ikan arsik enak banget, lengkap bumbunya, dan dia tawar kepada temannya, oh bersama. Dan kalau ada Imlek, dia panggil saya kantornya ambil makan. Begitulah hubungan kami terus dengan Lina ini sampai pada suatu saat tahun 2014 saya berangkat ke Kanada karena memang anak saya butuh saya. Nah pada saat itu saya masuk asisten. Pulang dari sana anak saya tidak kasih lagi saya menjadi asisten dan Mama kalau mau kerja aku benaran tetapi Mama tidak boleh asisten lagi karena umur Mama sudah bongkok saya lihat. Saya sempat asisten 6 tahun dan jadi Inggris. Saya bekerja seperti biasa, anak saya tidak larang saya. Nah, oleh karena situasi anak saya butuh saya, memang 3 tahun terakhir ini saya sering ke luar negeri dan tahun ini sebenarnya tadinya harus berangkat, tetapi karena situasi COVID. Kenapa? Karena anak saya butuh saya untuk menjaga cucu saya setiap liburan. Karena di peraturan di sana, kalau anak-anak umur 12 tahun ke bawah, kalau pas liburan, orang tuanya tidak ada di rumah, ada menjaga. Kebetulan anak saya dan mantu saya masih bekerja istri office hour. Jadi kita tahu di sana sangat ketat peraturan. Jadi karena saya setiap tahun ke sana, memang hubungan itu secara ketemu langsung sudah agak berkurang. Dan 2 tahun lalu, ketika saya ditelepon, Ibu Manurung di mana? Oh maaf saya lagi di Kanada. Kenapa? Oh saya sudah mau pensiun. Jadi setiap dia ada mau rencana kemana, dia ada problema, dia telepon saya. Oh katanya, saya ada rencana begini, gimana ini. Oh saya bilang, tunggu. Nah rupanya rencana itu gagal, dan akhirnya dia pensiun, tahun berikutnya dia pensiun. Dia menurut saya mau mencapai rencana juga mau bekerja, ada melamar pekerjaan di Kendari, tolong doakan saya. Didoakan, tetapi akhirnya itu juga tidak tercapai, dan hubungan kami agak lama, tetapi setelah saya menjadi literatur biasa yang mungkin ya tidak seperti dulu lagi karena memang anak saya sudah membatasi saya jam keluarnya setiap hari untuk menutupi penjualan saya. Jadi setiap saya keluar negeri saya usahakan bawa buku. Saya jual buku di sana kepada orang-orang, teman-teman anak saya, mau itu absen atau bukan absen. Dan puji Tuhan mereka senang walaupun saya dapat tinggal, dia bilang oh ini kan dokter absen, saya bilang tolong baca. Kalau memang dokter absen, kalau nggak senang dari saya, dan itu juga mereka terima. Itu yang saya lakukan untuk menutupi penjualan saya setiap saya pulang dari luar negeri. Dan hubungan saya itu secara pribadi memang tidak. Tapi setiap dia ada problema, dia seperti menangkap saya itu apa ya? Buat saya kayaknya Tuhan kabulkan. Jadi semakin dia begitu, saya juga semakin takut Tuhan. Aduh, bagaimana saya memberikan jadi ini? Kalau tidak terjawab bagaimana? Tapi saya hanya manusia biasa. Saya tidak bisa lagi ketemu dengan apa yang saya lakukan? Saya pernah saksikan lalu setiap hari saya lalu pada untuk naik organisasi saya. Dan inilah yang saya lakukan sudah lebih kurang tahun ini. Dan Lina ini salah satunya menurut setiap pagi ibu renungan dari Wanugra saya senang sekali. Saya senang sekali saya mendapat kekuatan. Pada tahun ini setelah pandemi ini, dia minta tolong saya punya sangat banyak. Setelah dia pensiun, supaya uangnya tidak habis karena tidak ada lagi income, dia punya rencana mau buka bank kos-kosan dengan cicitnya. Nanti kontrakin itu sebagai income. Tetapi karena
situasi pandemi ini, COVID-19 yang sangat merajalela khususnya di Indonesia. Dan kalau nggak salah dia bilang itu pemborongnya yang sudah harus menyelesaikan itu dan kabur. Dan sepertinya dia di apa ya kayak gitu turun katanya, tolong saya sangat punya problem. Dan memang termasuk nanti dalam dua kronik dituliskan tentang saya itu Lina Sumatera. Dan dia sangat membutuhkan dua dukung karena memang berat sekali dia punya problem. Ini ada buku baru yang kecil sekarang yang harus diikuti. Saya tawarkan kecil. Oh ya, apa-apa. Jadi setiap buku baru saya tawarkan kepada dia dan terakhir walaupun dia problemnya besar sekali pada saat ini, dia kasih alamatnya, dia kirimkan ke toko. Jadi saya hanya manusia biasa, saya tidak dapat melakukan apapun. Tetapi memang tadinya saya sangat mempunyai keinginan kalau boleh saya menangkan ini Lina untuk menjadi ibarat pribadi kita yang biasa ini maksud hati apa daya. Tugas saya hanya menyebarkan kabar melalui kesehatan, bahkan itu buku-buku kesehatan kalau dia baca, bahkan suara nubuatan pun saya sudah kasih di dia dan dia sangat senang sekali. Tapi karena memang situasinya dan mungkin dia juga karena memang Katoliknya mereka kuat untuk mengambil keputusan, saya tidak tahu apalah. Tapi memang hanya kuasa Tuhan. Kita manusia biasa dan sebagai penjelasan hanya mau yang terbaik, tetapi semuanya Tuhan yang menjadikannya. Jadi memang satu saya punya langganan ini yang bisa tadi saya harapkan untuk memenangkan, tapi saya menangkan oleh kuasa Tuhan, tapi ternyata tidak. Tetapi dalam situasi sekarang ini, apa yang saya lakukan setelah saya baca firman Tuhan, saya kirim, dan ini juga saya mengenang kepada teman-teman saya dan saudara saya. Nah, kalau pagi di Indonesia, nanti sore saya kirim sekali catatan penilaian. Baru tadi pagi ada 6 guru saya dan sudah pernah saksikan bulan yang lalu. Waktu saya kirim Alkitab, dia bilang, Anggi, ini kalau ambil dari Renungan Pagi ya? Nah, soalnya saya tanya teman saya yang punya buku Renungan Pagi, katanya kok beda? Ini kamu dari mana sih? Dari 60. Ini tidak saya ambil dari buku Renungan Pagi. Apa yang saya lakukan, saya bangun pagi, saya baca firman Tuhan, saya berdua dulu, lalu saya buka Alkitab, apa yang terbuka dalam kitab itu saya kirimkan. Terus dia bilang, Anggi, dalam situasi sekarang ini, ada nggak buku Ellen G. White yang mengenai akhir zaman katanya? Woi, ada Namburu. Nah, kalau kamu datang ke nanti, boleh Pak. Nah, tadi malam saya ditelepon karena sudah saya tertidur, saya tidak jawab, dan tadi pagi habis saya baca firman Tuhan, saya kirim ke tanggalan saya, ke anak saya, lalu saya telepon dia balik. Apa pertanyaannya? Kapan kamu datang? Katanya gitu. Namburu, saya senang sekali mau datang. Tapi iya, kamu bawa ini, dia langsung, Namburu tunggu dulu, situasi kita sekarang ini bagaimana? Apa sudah aman enggak? Emosi, katanya. Terus dia ceritakan semua, iya, kita udah mau kau bawa ini, terus juga ada saya sudah nggak punya ini lagi, bawa guru apalah. Jadi saya bilang Namburu sabar dulu ya, Namburu ya. Jadi saya batasi waktunya karena kita mau Zoom, jadi kami baru Namburu ya, kami ada acara, nanti kita perpanjang lagi, dan dia juga mungkin mau acara, dia terima kasih. Tetapi yang teman-teman saya di sana, itu Tuhan, sudah ada memesan buku cerita kita satu set, buku-buku Ellen G. White, dan Renungan Pagi. Saya bilang, aduh Tuhan, enak sekali ini. Dan Eda saya juga yang di Amerika juga, di Ontario, dia bilang, Eda kapan datang? Kalau boleh kita nanti merayakan ulang tahun sama-sama bulan Desember. Kamu belum pernah kan mengadakan Christmas dan tahun baru ini. Saya bilang, Namburu yang bermudahan. Tapi memang itulah yang kita inginkan sekarang, banyak rencana-rencana yang indah. Tetapi dalam situasi sekarang, jadi bagi yang berdua, tolonglah didoakan supaya COVID-19 itu berlalu dari muka bumi ini. Karena saya dengar juga dari kesaksian Namburu saya itu, di sana juga setelah diadakan new normal bekerja kembali, bukan berkurang, malah banyak yang meninggal. Bahkan dia bilang, ingat nggak kawan katanya ya, dia Rocky Mountain, iya Namburu, di Pulau Baru. Mereka hampir satu gereja kena semua. Hah? Kok bisa Namburu? Ya begitulah. Tapi saya pikir ini, saya bilang Namburu inilah tanda-tanda akhir zaman. Kita harus lebih mendekatkan diri ke Tuhan,
jangan cari dolar terus, iya yang makanya cepatlah kau datang. Nah, buku-buku yang bisa menguatkan iman kita. Jadi itulah masih banyak sebenarnya hafiyah, tetapi karena waktu diberikan kepada saya dan semua cuma 3 menit. Jadi yang perlu nanti bagi yang berdoa tolong didoakanlah langganan saya di Lina Sunarto ini. Dia sudah dianggap saya seperti kakaknya dan hubungan kami baik sampai sekarang, walaupun dalam situasi dia sangat terjepit, punya problem besar, tetapi dia masih sempatkan dia beli besar walaupun kecil. Dia bilang maaf ya, hanya begitu tidak apa-apa. Dan kita doakan juga, mudah-mudahan dan rencana saya kalau Tuhan mengizinkan COVID-19 sudah berlalu, saya berencana juga untuk itu ke Amerika tahun ini. Saya turun pagi dan juga ada pesanan untuk kita dan juga jalan-jalan. Jadi hanya ini yang saya sampaikan kepada hatinya, mungkin ada waktu saya akan berikan lagi banyak saksian bagaimana bisa begitu kita sampai saya punya langganan. Saya sudah pernah saksikan kepada teman-teman penjatuh melalui langganan saya, buku kita Al-Qamoyah sudah masuk di katedral. Nah, ini menjadi kebanggaan sebagian saya melalui langganan saya. Terima kasih Tuhan, juga saya hanya menyampaikan, hanya tugas Tuhan adalah untuk menyempurnakan dan juga menyebabkan orang. Terima kasih, semoga ini bermanfaat buat kita, supaya kita semangat apapun situasi kita selalu rajin mengabar Injil melalui buku. Iya, dia tidak punya kode tadi, memang gitu. Baik, terima kasih Ibu Alfide yang sudah menceritakan bagaimana usaha yang dilakukan dan usulan doa tadi boleh nanti sama host dicatat untuk didoakan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita boleh bersabar sedikit, kita berikan kesempatan dari Uni Timur 2 orang untuk kesaksian. Dari Uni Timur ada yang boleh kesaksian? Kalau dari Uni Timur mungkin saya mohon dari Papua untuk berikan kesaksian. Ya, silakan karena Pak. Mereka barusan ada pengalaman baru. Mereka. Ya, silakan Pak. Ya. Dari Papua kami minta, ada Rolfa saya lihat itu. Silakan. Selamat pagi dari Halo, Papua. Papua dan Pagi. Selamat di pagi Papua, Pak. tolong sampaikan. Ini Bapak Yesus sebagai Direktur Penerbitan Daerah Misi Papua, dipersilakan untuk berikan kesaksian. Iya, silakan Pak. Halo Bapak. Terima kasih. Selamat pagi untuk semua teman-teman operator di Indonesia. Kami barusan tiba hari Sabat kemarin dari Kampus di salah satu kabupaten, itu Kabupaten Nabire. Jadi kami ada 20 operator yang mengadakan grup Kampus dari Kabupaten Nabire dengan menggunakan pesawat, menggunakan kapal laut saya. Selama 1 hari 1 malam. Kami tiba di Nabire tanggal 7 Februari. Sementara kami bekerja sampai bulan Maret, tanggal 25 Maret terjadi lockdown di Papua termasuk di Kabupaten Nabire. Dan seharusnya pada awal April kami harus kembali ke Jayapura. Tetapi karena situasi, kondisi terjadi lockdown, kami tertahan sampai 3 bulan di sana. Jadi 3 bulan kami tidak bisa bekerja, kami tinggal serumah, ada 15 orang penginjil literatur. Kami sendiri yang memimpin. Dan puji Tuhan pada hari Sabat kemarin, kami sudah tiba di Jayapura dengan kapal perintis. Kapal perintis, kami pun tidak menduga bahwa kapal itu sesungguhnya tidak masuk ke Nabire. Tetapi ada tim pemantau COVID berjumlah 20 orang yang charter kapal perintis itu menuju ke Nabire. Dan salah satu anggota Gereja Advent, dia salah satu adalah pimpinan tim pemantau COVID yang terjun ke Nabire dengan kapal itu. Kami bertemu dengan beliau dan beliau mengizinkan kami untuk pulang tanpa ada penumpang yang lain. Banyak penumpang yang mau beli tiket, mau naik ke kapal, tapi tidak diizinkan karena memang Bupati masih melarang, masih terjadi lockdown sampai sekarang ini. Tapi puji Tuhan kami bisa berangkat dan 2 hari 2 malam kami terombang-ambing di atas lautan dengan gelombang
ada yang sampai muntah, pusing, dan lain-lain. Tapi puji Tuhan kami bisa tiba dengan selamat pada hari Sabat kemarin sore. Dan hari ini kami sudah terpencar kembali ke rumah masing-masing. Dan puji Tuhan, selama menerapkan grup Canvas, 1 bulan lebih di Nabire, kami mendapatkan penjualan hampir 300 juta. Oh, puji Tuhan. Masih ada Puji Tuhan. sekitar hampir 100 juta lagi yang belum tertagih. Jadi Amin. kita doakan sehingga Mantap. walaupun Tuhan izinkan untuk beberapa bulan ke depan, kalau situasi sudah normal, itu tagihan-tagihan itu bisa kami dapatkan. Itu aja. Amin. Terima kasih Puji atas Tuhan. kesempatan ini. Mantap. Terima kasih Pak. Terima kasih, puji Tuhan. Amin. Ada dari Papua Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih, puji Tuhan Pak untuk pencapaiannya dari Papua. Selanjutnya Pendeta Ferry Kasenda, ada satu lagi dari Uni Timur yang kesaksian. Oke, kami minta kalau sudah selesai dari, saya lihat tadi ada dari Sulawesi Selatan yang ikut, mungkin kami undang dari Sulawesi Selatan, Bapak Yoce, kalau bisa berikan kesaksian. Ya, siap. Kami akan memberikan. Suaranya Pak, mohon. Halo. Ya, suaranya bergema Pak. Tidak dengar suara saya. Ya. Terima kasih kepada semua teman-teman Komisi Literatur, khususnya pimpinan kami yang ada di Indonesia Barat dan Timur. Kami sangat senang oleh karena kami bersama dengan seluruh tim yang hadir. Bisa saudara, ini seluruh tim yang hadir, penginjil literatur, berjumlah 12 penginjil literatur yang datang ke kantor. Kami seluruh tim penginjil literatur kami datang ke kantor untuk mendukung acara pertemuan penginjil literatur dan doa bersama untuk kita mau memberikan kesaksian pada hari ini. Perlu saya infokan kepada para penginjil literatur, pada saat kami mengadakan pertemuan di Manado yang direncanakan pada tanggal 25 Maret, kami grup. Sementara kami mengadakan perjalanan untuk lewat darat, saya sendiri yang membawa mobil bersama dengan beberapa teman-teman yang ada di Makassar, satu mobil. Tanggal 24 Maret, maka semua daerah-daerah yang kami akan kunjungi lockdown, ditutup. Apa yang terjadi, saudara? Maka kami setelah tiba di daerah Polamongondo, khususnya di daerah Wineru dan daerah tempat-tempat, karena kami sudah tidak bisa masuk, maka semua penginjil literatur mulai bekerja, mulai menginjil. Oleh karena situasi pandemi COVID-19 atau Corona sementara hangat-hangatnya. Itulah pengalaman yang kami hadapi pada waktu kami mengadakan grup canvassing bersama dengan seluruh tim yang ada. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan semua umatnya. Kalau kita mau melayani Tuhan, maka Tuhan juga bukakan jalan. Poin pertama, seluruh penginjil literatur yang grup, yang kami berangkat bersama-sama, semuanya berhasil di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kedua, tidak ada yang sakit satu orang pun. Kami infokan untuk seluruh Indonesia, kawasan Barat dan kawasan Timur, penginjil literatur kami kurang lebih 18 orang yang ada di Makassar dan sekitarnya untuk Kongres Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dengan pertolongan Tuhan, kami semua dalam keadaan perlindungan Tuhan. Semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Poin kedua. Poin ketiga, kami berdatangan selalu bantuan-bantuan dari donatur-donatur yang ada untuk kita dapat menghidupkan, menambah sedikit kebutuhan para penginjil-penginjil literatur. Itulah sebabnya sekarang kami harus tunjukkan bagaimana perhatian para pimpinan-pimpinan. Seringkali kami dikatakan penginjil literatur ini garis depan.
tetapi tidak ada perhatian dari pimpinan-pimpinan, maka itu sama saja tong kosong nyaring bunyi. Sekarang kami mau melihat apakah para pimpinan-pimpinan memperhatikan para penginjil-penginjil literatur yang ada di Indonesia, dimanapun berada. Karena penginjil-penginjil literatur sampai hari ini, walaupun di situasi yang sangat mencekam, penginjil literatur kami masih bekerja sampai hari ini. Amin, saudara. Amin. Ini Lelitung, ini orangnya. Lelitung sampai hari ini dia masih bekerja dari toko ke toko, dari rumah ke rumah, walaupun ditolak. Ibu Frida Malonda di sampingnya yang berbaju warna merah masih bekerja. 3 hari buku tidak laku awalnya, saudara. Tetapi pada hari yang keempat mereka bisa menjual sampai 700-800 ribu. Betul? Amin, amin. Dengan demikian, maka kami yakin pekerjaan penginjil literatur ini, apapun yang terjadi, kami jalan terus. Kami berharap kepada Tuhan saja. Dengan demikian, semua yang hadir di tempat ini, yang berangkat ke Manado ini, semuanya ibu-ibu yang berangkat ke Manado, mereka semua ini merasakan bagaimana cara Tuhan, bagaimana mereka melihat berkat Tuhan benar-benar menjadi bahagian mereka. Khususnya kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan yang bertindak. Ini dari Konferensi Sulawesi Selatan Barat Tenggara. Terima kasih Pastor Ferry Kasenda yang sudah memberikan kesempatan untuk Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Tuhan memberkati seluruh penginjil literatur dan pimpinan-pimpinan kami. Amin. 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 Makasih Pak Yoce dari Sulawesi. Terima kasih Pak Yoce dari Sulawesi untuk kesaksiannya bersama tim, bersama rekan-rekan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak bersama dengan tim. Selanjutnya, boleh saya sedikit informasi untuk yang tidak mengambil peran, mohon suaranya di mute ya, karena agak ada jadi gangguan sedikit. Terima kasih. Oke, makasih. Baik, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Uni Timur sekali lagi untuk menyampaikan lagu spesialnya. Pak Pendeta Kasenda, Pak Pendeta Ferry Kasenda bisa menunjuk siapa yang menyanyi lagu spesial pada pagi ini. Oke, terima kasih. Saya belum bisa lihat mana kelompok yang ada kumpul bersama. Mungkin itu lebih baik kalau ada yang kelompok PL yang sedang kumpul bersama, ada 5 atau lebih orang, mereka boleh menyumbangkan lagu ini. Atau Pak Yoce tadi bersama tim sudah ada di satu ruangan lebih dari 5 saya lihat. Boleh Pak Yoce lagu spesial? Oke, iya. Ada ya, kalau Pak Yoce ada sudah siap satu lagu spesial. Ya, terima kasih Pak Pendeta Kasenda. Pak Yoce mohon lagu spesial dari Sulawesi, silahkan. Di unmute kalau mau nyanyi. Masker atau tidak? 1, 2, 3. Dari barat memanggil semai sesat, kembali ke yang selamat, bawalah yang hilang dari dunia yang berdosa, bawalah yang hilang kepada Tuhan Yesus. Siapa yang dapat
Amin, amin. Terima kasih Pak Yoce bersama tim. Semoga semangat dari lagu itu boleh menjadi bagian kita bersama. Baik, Pak Pendeta Ferry Kasenda, boleh satu lagi dari Unit Timur lagu spesial? Pak Pendeta Kasenda? Saudara-saudara dari Unit Timur, ada satu mau nyumbang lagi lagu spesial? Pak Pendeta Ferry Kasenda? Bagaimana? Ya, siap. Ya, kesempatan satu lagu Ya. lagi dari Unit Timur, silakan Pak Pendeta Ferry. Unit Timur. Mungkin saya ke daerah Minas Selatan. Bapak John Lee Tendean, apa ada gabung dengan PL? Boleh tolong bawakan sebuah lagu. John Lee Tendean, halo, ada masuk? Tadi ada saya lihat. Mungkin Bapak Tendean. Iya. Bapak Tendean? Ya, kelihatannya mereka mungkin sendiri-sendiri udah keluar, ini udah hilang. Keputus mungkin. Ya, udah. Atau Silakan Pak putus, John ya. Tendean. Ya. Ya. Ada ini, saya lihat ada ini, John Tendean. Ya, silakan Pak Tendean. Pak Tendean, boleh bahkan lagu Pak Tendean. Mungkin agak atau kami mohon juga ada daerah-daerah yang ada gabung beberapa orang PL, boleh bahkan lagu. Ada sempat yang kalau minggu depan saya sudah tentukan supaya mereka gabung-gabung. Ini saya belum tentukan. Ya, ini permulaannya Nyanyi mereka ini saya lihat, tetapi nggak ada suara. Oh. Itu John Tendean lagi nyanyi mereka, tapi suaranya Kelihatannya nggak ada, Pak. Ini ada videonya, Pak. Lagi nyanyi Ya, mereka. ada Pak Pendeta Kasenda, tapi suaranya tidak terdengar Pak Pendeta. Ya. Coba saya telepon orangnya. Oh, bukan. Ini Cancel dulu untuk Unit Timur untuk lagu saat ini sebab mungkin lanjut. Bagaimana? oh, sayang sekali ya, nggak kedengeran ya. ada lagi. Oh, Nantilah mungkin habis kita kalau ada. lain waktu aja lagi. Pak Pendeta Kasenda ada lagi? Nanti aja lah Henry. Nanti. Oh ya, oke Pendeta. Ya. Kita ke dedikasi lagu dari Fountain View aja. Iya, silakan. Bisa kelihatan ya screen-nya? Bisa. Pick a never-fading flower from the mountain overlooking the temple of my God. I want to go to heaven where all is light and glory. How I long to be with Jesus. How I long to be with God. Sometimes I think I can stay here no longer. I feel
feel very lonely here, for I have seen a better land. Oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. I wanna go to heaven, I wanna hear the voice of Jesus. You have washed your robes in my blood, stood stiffly for my truth. And when I get to heaven, I'll cast my crown at Jesus' feet. I wanna praise his name forever. He has done so much for me. Sometimes I think I could stay here no longer. I feel very lonely here, for I have seen a better land. Oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. I wanna go to heaven, I wanna pledge my love to Jesus. I will burn myself and serve him, for he suffered much for me. And when I get to heaven, I wanna sit at Jesus' table, oh, to eat the fruit of that land, go back to earth no more. Sometimes I think I could stay here no longer. I feel very lonely here, for I see a better land. Oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. Oh, that I had wings like a dove, and be at rest. Oke, amin. Baik, terima kasih untuk lagu spesialnya dari teman-teman Sulawesi dipimpin oleh Pak Yoce dan timnya, dan tadi dari Akademi View College, Fountain View Academy. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan boleh bertenang diri karena hamba Tuhan, Pendeta Binder Situmorang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih pada pagi ini kita boleh bertemu ya melalui aplikasi Zoom ini.
sebelum saya mulai, saya sangat gemetar saudara-saudara mendengarkan kesaksian-kesaksian pada pagi ini. Ya, terima kasih khususnya dari Uni Timur. Rupanya saya melihat diri saya sekarang ini sangat lebay, saudara. Iya. Sementara mereka di Uni Timur, saya lihat bahkan dari Papua, mereka sedang dalam perjalanan. Dari Sulawesi Selatan tadi, mereka sedang berkumpul di sana. Ya, saya pikir roh dan semangat mereka akan lebih berapi-api, karena mereka, saya hitung tadi ada 10 atau 11 orang yang ada di sana menyanyi berkumpul. Saya pikir doa mereka luar biasa. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Yonce, ya Pak Yonce, yang sudah menyampaikan kesaksian, dan begitu juga Pak Nolpi tadi dari Papua. Ya, luar biasa. Saya pikir ini menjadi semangat baru bagi kita para PL yang ada di Uni Barat, ya. Ya, terima kasih Pak Peri Kasenda, Direktur Konferensi Uni Indonesia Kawasan Timur, ya, penerbitan yang sudah. Terima kasih banyak Pak Bali. Iya. Jujur kemarin saya bilang sama sama Ibu Nopera, saya agak gemetar saya karena Uni Timur bergabung. Kalau bisa digantikan dari Uni Timur, saya katakan saya Ibu Nopera, tapi beliau katakan, wah pendeta lah. Ya, tapi saya pikir ya karena ini waktu bukan hanya sekali ya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi, kita dengarkan dari Pak Peri akan firman Tuhan. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Ya, pada saat ini saya... PowerPoint-nya diperbesar aja pendeta Situmorang. Ya. Oh ya, sudah besar ya? Ah ya. Ya. Oke, makasih. Inilah karena kita jujur saya juga tidak orang terkenal, saudara. Ya, saya harus perkenalkan keluarga saya dulu. Ya. Jadi saya Maaf pendeta, mohon di-unmute. Ya. Pendeta Binar mohon di-unmute. Pendeta Binar. Pendeta Binar tolong di-unmute. Ya, nggak kedengaran ini, Pendeta Binar. Oke. Sudah ya? Sudah, sorry tadi saya mute sebentar. Karena yang lain ada suara. Yang lain mohon di-mute ya, saya coba mute. Ya. Silakan pendeta, maaf. Oke. Tadi anak saya 2, nomor pertama laki-laki Melki Yoses Situmorang. Ya, saya sebenarnya bukan hanya sekedar memperkenalkan. Anak saya yang pertama ini lahir pada hari Selasa. Pembukaan pertama jam 2 malam. Dan jauh dari rumah ke rumah sakit itu sekitar 14 kilo. Tetapi jalan lumpur, saudara. Akhirnya anak saya pertama lahir di pickup. Ya, anak pertama saya ini lahir di pickup, saudara-saudara. Jadi kalau saudara pernah merasakan melahirkan anak di rumah sakit, istri saya tidak pernah rasakan melahirkan anak di rumah sakit. Setelah beberapa tahun kemudian, anak saya yang kedua perempuan ini lahir. Pas hari Sabat setelah ya kebaktian. Ya, tidak jauh dari rumah juga, rumah sakit. Kurang lebih 20 sampai 25 kilo, saudara-saudara. Sejauh mata memandang rumah sakit sudah kelihatan anak saya lahir di Ranger. Ya, jadi dua-duanya anak saya ini lahir di mobil, saudara. Ya, jadi mereka tidak pernah mencicipi lahir di rumah sakit. Ya, itulah karena pelayanan. Ya, saya pikir kalau saya di kota mungkin anak saya akan lahir di rumah sakit besar atau paling sedikit di klinik, saudara. Tapi 2 anak saya ini lahir, satu di pickup, saya masih ingat betul di Highline, yang nomor 2 sudah lebih tren sedikit di ya double cabin itu mobil apa namanya itu Ranger, saudara. Ya, lahir. Inilah keluarga kecil saya. Ya, keluarga kecil saya. Terima kasih supaya kalau saudara ketemu di mana nanti pasti anak saya ini juga akan student literatur beberapa tahun kemudian. Istri saya juga kredensi beberapa tahun ini, siapa tahu ketemu boleh baku sedo, ya, baku sedo di mana saja ketemu. Terima kasih.
pada pagi ini kita akan masuk kenapa saya agak terganggu nggak bisa slide ya? Diklik dulu sekali baru digeser. Langsung Oke. doa. Judul renungan yang saya bawa yaitu Padang Gurun. Ya. Padang Gurun. Kita buka dulu Alkitab kita di Yesaya 14 ayat 12 sampai 17. Kalau ada Alkitab saudara, ini ayat yang biasa kita baca ini sebenarnya. Tapi saya tertarik di ayat 17. Ya. Saya tertarik di ayat 17. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar? Ya. Dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun, ya, dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya, yang terkurung pulang ke rumah. Wah, saya pikir Pak Nopi tadi sudah beberapa minggu di Papua ya, ini sedang proses jalan pulang ke rumah. Ya, terkurung di sana. Ada juga beberapa teman yang tidak bisa pulang sudah 3 bulan ini karena situasi sekarang ini. Tapi saudara-saudara, paling sedikit kita melihat bisa mengambil kesimpulan, ya, bisa mengambil kesimpulan apa yang terjadi di sini, ya. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau, katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar? Ya. Sisi mana yang tidak gemetar situasi sekarang ini? Saya pikir mulai dari yang kecil sampai besar, miskin sampai kaya, ya, dan semuanya, saudara-saudara. Ya, yang menurut beberapa waktu yang lalu, oh umur sekian, yang kesekian yang kena, sekarang tidak memandang umur, saudara. Ya, tetapi dikatakan di sini selanjutnya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, semua negara, yang telah membuat dunia seperti padang gurun. Ya. Ada beberapa pemikiran orang, padang gurun itu, apa itu padang gurun? Bagaimana suasana atau kondisi padang gurun? Padang gurun kata lainnya adalah padang pasir. Kondisi padang gurun yaitu sejauh mata memandang ke segala penjuru, timur ke barat dan utara ke selatan, semua terlihat hanyalah pasir dan pasir berhamparan tanpa batas. Yang berikut orang katakan, saya karena tidak pernah ke padang gurun, saudara, saya hanya membaca di beberapa artikel, temperatur padang gurun dapat dinaiki mencapai 49 derajat Celcius. Sedangkan pada malam temperatur turun hingga -2 derajat Celcius. Perbedaan temperatur yang sangat signifikan, drastis, saudara-saudara. Ya, sangat drastis. Pada temperatur yang sangat panas di siang hari dapat menyebabkan kesulitan bernapas karena kekurangan oksigen atau dehidrasi karena kekurangan cairan tubuh. Pada malam hari temperatur sangat dingin, ya, bahkan bisa menyebabkan otot-otot, ya, atau jantung membeku. Mengapa terjadi perbedaan yang sangat panas pada malam dan hari dan siang? Salah satu penyebab adalah karena di padang gurun langit biasanya sangat cerah dan tidak ada awan yang menghalangi matahari atau menyerap panas matahari, sehingga selama siang hari bumi menyerap hampir semua sinar matahari dan menimbulkan pemanasan pada udara. Pada malam hari hal sebaliknya terjadi. Pada malam hari tanah dan udara panas
memancarkan kembali panas ke angkasa sehingga menyebabkan penurunan temperatur secara cepat. Ada tulisan Ellen G. White dikatakan dalam buku Kemenangan Akhir. Ya, saudara boleh baca dalam buku Kemenangan Akhir dikatakan di halaman 690. Ya, karena saya yakin kita sekarang ini bukan di padang gurun yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa pasir putih atau semua ya tidak ada apa, semua pasir. Tetapi dikatakan di sini yang luar biasa, saya tertarik saudara. Selama 6.000 tahun pemberontakan setan telah membuat bumi gemetar. Ya. Telah membuat bumi gemetar. Ya. Ia telah membuat dunia seperti padang gurun. Membuat dunia ini seperti padang gurun. Dan menghancurkan kota-kotanya. Dan yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Selama 6.000 tahun rumah penjaranya telah menjadi tempat umat Allah. Dunia ini sudah menjadi padang gurun dan bahkan menjadi tempat umat Allah. Sudah 6.000 tahun. Dan dia berusaha menawan mereka selama-lamanya. Tetapi Kristus telah memutuskan rantai pengikatnya dan membebaskan para tawanan itu. 6.000 tahun, saudara-saudara. Rupanya kita ini sedang dalam perjalanan di padang gurun. Itu sebabnya kadangkala situasi kerohanian iman kita bisa naik dan bisa turun drastis. Apa yang kita hadapi bisa naik dan bisa turun drastis. Ya. Ini saudara-saudara. Yang berikut, situasi padang gurun. Ini yang terjadi, saudara. Ini yang terjadi dialami umat-umat Tuhan. Di Kejadian 3 ayat 16. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ini yang dialami umat-umat Tuhan. Yang kedua, terkutuklah tanah karena engkau. Yang ketiga dikatakan, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Situasi padang gurun kita sekarang ini. Situasi padang gurun kita yang kita hadapi. Yang kita hadapi. Ini saudara-saudara, sudah 6.000 tahun ini terjadi. Sudah 6.000 tahun. Ya. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari tentang berjalan di padang gurun. Di padang gurun tidak ada arah. Karena semua sama, saudara-saudara. Di padang gurun tidak ada jalan pintas. Tidak tahu kita mana jalan pintas. Di padang gurun tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kelihatan semua tidak ada pepohonan yang mau melindungi kita. Atau gedung rumah dan lain sebagainya, saudara-saudara. Apa yang mau diarahkan kita ke padang gurun ini? Sekarang kita sudah menyadari bahwa kita sedang berada di padang gurun. Rupanya kita sudah 6.000 tahun berjalan. Umat-umat Tuhan berjalan. Kalau saya baru 44 tahun. 44 tahun. Ya, di dunia ini, saya berjalan dalam padang gurun. Ada beberapa contoh saudara-saudara yang berjalan dalam padang gurun. Di dalam Alkitab ada beberapa kisah yang khusus berbicara mengenai padang gurun. Misalnya, Hagar dan Ismail diusir Abraham. Dan Hagar putus harapan di padang gurun. Hagar dan Ismail ketika di padang gurun sudah habis bekal yang dibawa, yang dia bawa. Sudah tidak ada lagi harapan. Hagar ingin tinggalkan anaknya, mau mati atau apa. Dia tidak peduli. Tapi disitulah malaikat Tuhan datang. Kadang-kala kita terjadi, saudara, seperti ini. Ini adalah padang gurun di dalam keluarga. Padang gurun di dalam keluarga. Kehabisan air, saudara-saudara. Kehabisan makanan. Tidak ada harapan. Tapi saya luar biasa, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Rupanya dengan kesaksian tadi, masih ada saudara-saudara yang bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jumlah yang sampai 10-11 orang tadi berkumpul, saudara. Ya. Ada harapan. Ya, saya pikir saya selama ini 3 bulan terakhir ini, wah, seperti sudah mulai mencari strategi. Rupanya ada umat-umat Tuhan. Ya. Hagar dan Ismail ketika di padang gurun habis bekal.
Putus harapan, tidak ada lagi. Dia mau tinggalkan anaknya. Mau mati kah, mau hidup kah, terserah. Sekarang memperjuangkan masing-masing. Itulah mungkin pemikirannya, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Di dalam Kejadian 21 ayat 17 sampai 20. Allah mendengar suara anak itu. Ya. Malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan? Apakah saudara-saudara harus susah? Hagar, janganlah takut. Sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, rekan-rekan para penginjil literatur, ini menjadi satu semangat baru bagi kita. Ya. Kalau beberapa bulan ini kita sudah mulai seperti Hagar dan Ismail, tapi Tuhan katakan, Allah mendengar suaramu. Ya. Allah mendengar suara. Ya. Bangunlah. Bangunlah. Angkatlah buku-bukumu. Ya. Bimbinglah. Ya. Ini saudara-saudara. Allah sedang membuka jalan baru bagi saudara dan saya. Allah sedang membuka jalan baru. Ya. Karena sudah terlalu lama kita di jalan yang lama, saudara. Ya. Allah membuka jalan baru. Inilah padang gurun keluarga. Yang kedua, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ya. Ini saudara-saudara, padang gurun pencobaan. Padang gurun pencobaan akan kebutuhan. Maka Matius 4 ayat 1 dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku, pernahkah kita mengalami 40 hari, 40 malam tidak makan atau tidak minum atau berpuasa? Apa yang saudara atau kita lakukan kebiasaan mencoba 40 hari, 40 malam? Tidak usahlah dulu puasa. Ini saudara-saudara, satu hal pencobaan yang dialami oleh Yesus. Kenapa Yesus? Saya berpikir-pikir, saya baca-baca saudara buku. Ya, kenapa Yesus lakukan? Ini adalah menjadi satu contoh. Ya, satu contoh bagi umat-umat Tuhan. Ya, satu contoh bagi umat-umat Tuhan. Karena apa? Supaya kita bila mana tiba saatnya. Ya, mungkin sekarang ini tiba saatnya, sudah tiba saatnya, saudara. Ya, kita harus berbelanja dengan keterbatasan. Mungkin kita punya uang, tapi terbatas, tidak boleh gerak. Kami sekarang ini di Balikpapan, saudara-saudara, beberapa hari lalu katanya ada sebuah pasar yang sangat besar di kota ini. Ada yang orang di pasar itu, yang berdagang di pasar itu, kena virus itu. Dan bahkan sudah meninggal. Akhirnya orang takut, saudara, sekarang. Istri saya hari Jumat karena persiapan hari Sabat pergi ke pasar, dia katakan sepi pasar itu. Ya, sepi. Setelah ada berita itu. Sekarang takut, saudara. Ya, takut. Ini menjadi pencobaan mengenai kebutuhan bagi kita. Tetapi apa yang terjadi kepada Yesus? Dikatakan dalam Matius 4 ayat 11. Lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pastikan saudara-saudara, di dalam pencobaan akan kebutuhan rumah tangga kita, ya, yang bisa kita katakan sembako kita, jangan takut.
Ya. Jangan takut. Malaikat-malaikat akan datang melayani. Sama seperti Yesus. Yesus tidak akan buat contoh ini kalau tidak akan terjadi, saudara. Ya. Ada banyak cara Tuhan untuk mengirimkan hal itu kepada saudara dan saya. Ya. Kepada saudara dan saya. Yang ketiga, bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Berjalan melewati padang gurun. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah padang gurun perjalanan hidup. Padang gurun pekerjaan. Padang gurun kesehatan. Ada orang di dalam kesehatannya sedang bergumul sekarang. Seperti tidak ada lagi arah. Seperti tidak ada lagi jalan pintas. Seperti tidak ada lagi tujuan kemana. Seperti seorang yang di padang gurun. Tetapi apa yang Tuhan janjikan, saudara? Bagi bangsa Israel. Tuhan menyertai Israel di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari dalam tiang awan. Untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dengan tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam. Di depan bangsa itu. Ini saudara-saudara. Janji Tuhan masih berlaku. Karena kita sedang di dalam padang gurun perjalanan sekarang ini, saudara. Dunia ini sudah menjadi padang gurun bagi kita. Tetapi ini janji Tuhan. Tuhan menyertai Israel. Tuhan melindungi Israel di padang gurun. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Tuhan katakan, pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu. Dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Belum. Ya, saya lihat belum 40 tahun. Ya, belum 40 bulan. Belum 40 ya minggu. Sudah ada 40 minggu belum. Ya. Kita sekarang ini di lockdown di rumah, saudara. Tapi jangan sampai sudah seperti persungutan bangsa Israel, persungutan kita. Atau kekhawatiran seperti kekhawatiran bangsa Israel. Belum 40 tahun, saudara. Ya, belum 40 tahun. Tetapi bangsa Israel 40 tahun lamanya. Ya, Tuhan melindungi mereka. Tuhan menyediakan kebutuhan mereka. Ya, Tuhan menyediakan kebutuhan mereka. Ya, saudara boleh baca ini di dalam Keluaran 16 ayat 13 sampai 15. Ya. Mau makan daging mereka disediakan. Mau makan roti disediakan, saudara-saudara. Selama 40 tahun. Ya. Kalau baru 3 bulan, saudara-saudara, kecil bagi Tuhan. Ya, untuk menyediakan bagi saudara, bagi kita, menjadi makanan kita. Apa yang kita butuhkan. Ya, sangat kecil. Yang berikut, yang ketiga. Tuhan membuat jalan di padang gurun. Ya. Tuhan membuat jalan. Sungai-sungai di padang gurun. Lihat saudara, Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ini terus saudara janjinya rupanya. Ini kita harus imani ini sekarang. Kita harus lihat ini. Di mana sebenarnya yang Tuhan mau bawa kita. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Ya. Pikirkan saudara. Saya juga sedang bergumul apalah sesuatu yang baru. Ya, saya coba beberapa kali upload bentuk video, ya, gambar buku, ya, ada beberapa yang mencoba menelepon, ya, mencoba menawar. Saya tawarkan bahkan kalau dia pengerja, kita kasih bentuk cicil, ya, dan lain sebagainya. Ya. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Pikirkanlah sesuatu yang baru, metode yang baru, hubungan yang baru. Mungkin kita tidak harus
berkecimpung seperti yang lama. Ya. Saya sangat terharu juga tadi kesaksian saya gumuli juga itu Pak Yonce. Sering sekali kita dikatakan garda terdepan, tapi menjadi anggota majelis pun kita tidak. Ya. Saya lihat beberapa penerbitan di jemaat. Saya sudah beberapa kali di berapa tahun di kantor ini, anggota Edkom bahkan Eskom pun belum tentu kita masuk di dalamnya. Apa yang mau kita buat, saudara? Ya. Mungkin kalau ada juga majelis-majelis ke rapat-rapat yang lain, bisa saja penerbitan. Itu tidak masuk. Bahkan di dalam penerbitan, dalam penginjilan pun bisa saja kita tidak masukkan, saudara. Artinya ini. Ya. Tapi kita tidak harus berkecil hati. Ya. Tidak harus berkecil hati. Inilah padang gurun bagi kita. Inilah padang gurun bagi kita. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saya yakin kita sudah memikirkan sesuatu yang baru bagi penginjilan ya, literatur ini. Ya, bagi penginjilan literatur ini. Apa makna rohani padang gurun bagi kita semua? Ada buku Membina Pendidikan Sejati. Ya. Buku pendidikan sejati. Dikatakan di sini, pohon di padang gurun merupakan lambang mengenai apa yang Allah maksudkan dengan kehidupan anak-anaknya di dunia ini nanti. Pohon. Kita, saya, saudara adalah pohon di padang gurun. Ya. Melambangkan pohon di padang gurun. Ya. Sebenarnya, saya katakan tadi, sebenarnya panjang masih khotbah ini. Di sini saya harus jelaskan seperti apa pohon di padang gurun. Untuk mencari air, untuk mencari ya kebutuhan, untuk berjuang keluar, bertahan, hidup di padang gurun. Ya. Seperti apa kita, saudara-saudara? Seperti apa pohon itu di padang gurun tumbuh? Tetapi dikatakan di sini, makna rohaninya, saudara dan saya adalah orang yang tumbuh di padang gurun itu. Apakah kita harus layu atau tetap berjuang? Atau tetap berjuang? Tetapi saudaraku, salah satu contoh, sebenarnya saya mau tunjukkan pohon kurma. Wah, pohon yang sangat luar biasa yang mampu tumbuh di padang gurun. Yang sangat luar biasa. Semua orang mencicipinya sangat enak. Itulah pohon yang tumbuh di padang gurun. Saya berpikir juga, kalau saudara dan saya boleh bertahan bertumbuh di padang gurun yang kita hadapi sekarang ini, akan menjadi seperti pohon kurma. Manis rasanya, saudara. Manis rasanya. Ulangan 32 ayat 9-10. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di satu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantara. Namun apa yang terjadi, saudara? Pastikan, saudaraku, kita dikelilinginya, ya, dikelilingi oleh Allah, diawasinya saudara dan saya, dijaganya sebagai biji matanya. Sekalipun kita di padang gurun, tidak ada arah, tidak ada penunjuk, tidak ada jalan lintas, saudara, yang bisa kita lakukan, tapi Tuhan sedang mengawasi saudara dan saya. Tuhan sedang mengelilingi saudara. Sama seperti menjaga biji matanya. Sama seperti menjaga biji mata. Satu kutipan yang menjadi pelajaran bagi kita. Pengembaraan di padang gurun bukan hanya ditetapkan sebagai satu hukuman terhadap pemberontak-pemberontak dan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Tetapi itu juga merupakan satu disiplin bagi generasi yang sedang muncul sebagai persiapan untuk memasuki tanah perjanjian. Rupanya, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, situasi sekarang ini sedang mempersiapkan saudara untuk memasuki tanah perjanjian. Mempersiapkan saudara. Ya. Saya yakin kita sudah mulai melakukan new normal. Ya, new normal. Kalau new normal untuk menjaga kesehatan, ya mungkin sudah semuanya. Yang saya pertanyakan dalam diri kita, apakah new normal untuk hubungan kita dengan Tuhan sudah ada yang baru? Ya.
Sudah ada yang baru atau masih kita pergunakan hal yang lama? Oh, kalau hanya renungan pagi seperti biasa buru-buru, ya, renungan malam seperti biasa buru-buru hanya dibaca berdoa. Tetapi lakukanlah new normal yang baru, melakukan hubungan dengan Tuhan. Saya tidak akan katakan, oh saudara pakai masker, itu urusan orang lain, saudara untuk menyatakan. Tetapi new normal yang baru, mungkin kita harus lebih banyak berdoa. Ya, sama seperti ini, new normal ini bagi kita, saudara. Tidak bisa kita ketemu. Kita ketemu terakhir ini di Batam, saudara-saudara para penginjil literatur. Ya, tidak semua. Tapi ini new normal. Ya, tidak biasa kita lakukan untuk setiap minggu pagi seperti ini. New normal ini, saudara. Bagi satu hubungan, satu dengan yang lain. Dan hubungan kita kepada Tuhan. Kesimpulan. Sebagaimana pejalan kaki mencari mata air di padang gurun, lalu menemukannya dan memuaskan dahaganya. Hendaknya begitulah dahaga orang Kristen untuk memperoleh air murni kehidupan yang bersumber dari Kristus. Pernahkah saudara haus, lapar, kemudian menemukan makanan yang walaupun makanan itu sesederhana mungkin, rasa enak rasanya. Hendaknya begitulah kita, umat-umat Tuhan, untuk melakukan pekerjaan ini. Ya, untuk melakukan pekerjaan ini yang bersumber dari Kristus. Maksud Tuhan membawa saudara dan saya pada pagi ini, situasi ini. Ingatlah, kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Selama 40 tahun ini dengan maksud, mungkin kita harus merendahkan hati. Mungkin kita mencoba engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu. Kita mulai koreksi, saudara. Kita koreksi. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Slide terakhir yang kedua. Saya mau mengundang saudara untuk memejamkan mata. Coba saudara koreksi hati saudara. Coba kita lihat apa yang ada dalam hati kita selama ini. Apakah engkau berpegang pada perintah Tuhan atau tidak? Saudaraku, saya mau mengundang saudara merenungkan ini. Kita sudah mulai sekarang mengoreksi. Apakah saya sekarang ini benar-benar berpegang pada perintah Tuhan? Itu sebabnya dikatakan, bertobatlah. Ya, 2 Tawarik 7 ayat 14. Saudaraku, saya mau mengundang saudara coba renungkan ini. Dan umatku yang atas namanya aku disebut. Apakah kita sedang merendahkan diri? Ini waktunya, saudara. Apakah kita sedang berdoa atau hanya formalitas? Saya selalu teringat, saudara, kalau waktu normal, kalau pagi kami berdoa itu, wah buru-buru, saudara. Renungan disingkat, doa disingkat, karena anak-anak harus pergi ke sekolah. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Tetapi sekarang waktunya, saudara, merendahkan diri. Berdoa. Mencari wajah Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Katakan, aku hendak mendengar surga. Aku, Tuhan, ampunilah saya. Akhirnya janji Tuhan. Ini yang terakhir janji Tuhan, saudara. Serta memulihkan negeri mereka. Bisa saja selama ini kita sudah lakukan ini, saudara-saudara. Tetapi kita tidak ada yang sejujurnya di dalam hati sanubari kita merendahkan diri. Tidak ada yang sejujurnya berdoa dari dalam hati. Mencari wajah Tuhan dengan berbalik dari jalan kita yang jahat. Kalau ini kita lakukan, saya yakin Tuhan akan menepati janjinya bagi kita. Dan memulihkan negeri kita ini. Memulihkan situasi ini. Terakhir, sebuah kebangkitan akan kesalehan yang sejati di antara kita adalah yang paling besar dan paling mendesak. Ya. Sebuah kebangkitan dan akan kesalehan. Ini yang paling mendesak. Ya. Yang kita butuhkan. Mendesak, saudara. Sekarang, bukan besok. Sekarang. Kalau ada di antara saudara-saudara yang sedang ikut bersama dengan tim penginjil literatur ini, saya mau mengundang saudara sekarang mendesak saudara untuk bergabung. Sekarang mendesak untuk mengambil keputusan.
pastikan saudara bergabung. Bagi teman-teman saya, rekan-rekan, pimpinan kami, sekarang mendesak, mencari jalan baru. Ya. Cari jalan baru. Tuhan sudah tunjukkan. Sekarang pastikan kita berdoa merendahkan hati. Tuhan, mana jalan baru? Mendesak, saudara. Adakah di antara saudara-saudara sedang mencari jalan baru? Adakah di antara saudara-saudara yang sedang berkumpul dengan kita melalui aplikasi Zoom ini, mengambil keputusan, untuk itu saya harus bergabung, dan lebih semangat lagi, dengan mendengarkan kesaksian saudara dua tadi, ya, dari Uni Timur. Saya lihat mereka sedang berkumpul. Kalau kesaksian yang pribadi-pribadi, luar biasa juga, saudara. Mereka bisa melakukan secara pribadi. Tapi lebih luar biasa saya pikir kalau kita bisa berkelompok, memang berkumpul, saudara. Itu menunjukkan bahwa semangat mereka sedang berapi-api. Luar biasa, saudara. Kalau saudara boleh berkumpul dengan para penginjil literatur ini, itulah luar biasanya. Luar biasa. Untuk itu pastikan saudara, untuk bangkit, ya, bergabung. Pastikan untuk mencari jalan baru, untuk menyampaikan pekabaran Injil ini melalui literatur-literatur. Inilah menjadi doa dan harapan kita. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Binur Situmorang yang boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga itu menambah semangat kita semuanya, rekan-rekan penginjil literatur dari Uni Barat maupun Uni Timur. Selanjutnya, kita akan beranjak ke Papua Mission. Pendeta Nolfi akan menyampaikan sebuah lagu. Silakan Pendeta Nolfi untuk menyampaikan lagu spesialnya. Kalau mungkin ada yang perlu disaksikan, Pendeta Nolfi, silakan kami berikan waktunya sebentar, bisa 1-2 menit, Pendeta Nolfi. Jika berkenan, atau langsung pasang musiknya. Oke. Musiknya namanya. Pendeta Nolfi, silakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatan diberikan. Jadi lagu yang kami akan, teman-teman literatur akan nyanyikan ini pada waktu mereka sedang mengadakan grup Canvas di Kabupaten Nabire pada 2 bulan yang lalu dan baru tiba. Mungkin lagu ini yang kita akan dengarkan bersama lewat yang kami sudah kirimkan. Terima kasih. Sekarang orang pewaktu. Sekarang orang dalam hidupku, kasih-Mu nyatalah di dalam rinduku. Ku datang padamu, Tuhan. Daulah terang hidupku. Selamatlah jiwaku. Kini hidupku tak baru karena kasih-Mu. Datanglah cahaya harapan, hilanglah penderitaan. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Sambutlah tanganku dan peluklah hidupku. Jiwaku, selamatlah dari dosa nestapa. Tuhan, Dulu itu di-unmute. Kaulah terang hidupku. Selamatlah,
Saudara Dipukjen. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Amin. Terima kasih untuk tim dari Pak Pendeta Nolfi. Semoga itu juga menjadi satu pengharapan buat kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan memasuki doa-doa. Sebelumnya tadi host sudah mencatat beberapa usulan